Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Baik, perkuliahan kita pada hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa HKI semester 4. Hari ini kita kembali masuk dalam mata kuliah hadis Ahkam 1. Ya. Setelah minggu yang lalu, tanggal berapa? Tanggal 3, kita tidak masuk karena tanggal merah. Nah, karena minggu lalu tidak masuk, maka planning atau apa itu? Manajemen kelasnya itu saya ubah. Biasanya kalau minggu lalu kita mengadakan penyampaian materi, maka minggu ini harusnya pendalaman materi. Tapi karena minggu lalu tidak masuk, jadi ya sekarang saya ubah. Hari ini langsung sekaligus penyampaian materi dan langsung pendalaman materi. Artinya nanti setelah selesai penyampaian materi, langsung saya berikan tugas. Dan tugasnya sudah saya bagikan. Dan tugasnya sudah saya bagi kelompoknya. Tinggal nanti saya informasikan, saya umumkan kepada kalian di kesempatan kali ini. Oke, baik, kita langsung masuk ke materi sekarang yang kedua ya. Setelah minggu lalu kita sudah membahas materi tentang thaharah. Untuk kali ini kita masuk ke materi tentang saya cekkan ya. Saya cek dulu materinya apa. Oh, ini dia RTS-nya ya, ini kita lihat. Materinya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkait sholat 1. Sholat 1. Sholat 1 nanti kita akan bahas secara rinci hadis-hadisnya apa saja. Kenapa kok ada 1? Karena nanti pada pertemuan berikutnya itu materinya hadis sholat 2. Jadi sholat itu saya bagi dua kelompok. Kelompok pertama sholat 1, kelompok kedua sholat 2. Tuh. Baik, kita langsung pindah ke materinya. Kitab sholat. Nah, ini dia ya. Materi kitabus sholat. Babul mawaqiti. Bab tentang waktu-waktu sholat. Baik, saya baca yang pertama. Hadis nomor 163. Wa an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala waktu zuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi malam yahduril asru wa waqtul asri malam tasfarras syamsu wa waqtu sholatil maghribi malam yaghibis syafaqu wa waqtu sholatil isya ila nisfil lailil awsati wa waqtu sholatis subhi min tulu'il fajri malam tatlu'is syamsu. Rawahu Muslim. Jadi hadis yang ini menjelaskan tentang apa itu? Penjelasan Rasul mengenai batasan waktu sholat dan berakhirnya waktu sholat. Dijelaskan. Yang pertama, waktu sholat zuhri, waktu sholat zuhur itu idza zalatis syamsu, jika condong zalat, condong atau
miring. Asyamsu apa sinar matahari. Jadi ketika di saat waktu istiwa itu pas kan ya, tengah itu ya, waktu istiwa itu pas tengah. Maka sholat duhur itu di mana? Setelah mulai sedikit menyondong, geser dikit ke arah barat. Geser dikit, maka waktu sholat duhur itu dimulai. Zalatis syamsu, tergelincir atau condong atau apa ya, miring sedikit ke sebelah barat. Wa kana zillur rajuli katulihi, dan ada zillur rajuli, bayang-bayang orang, katulihi sama seperti orang itu. Jadi artinya ketika sinar matahari berada di atas dan sudah mulai masuk waktu duhur, itu bayang-bayangnya lurus, tidak kelihatan ya, lurus. Jadi seakan-akan tidak ada bayangan, padahal ada gitu ya. Jadi pas di atas. Malamnya haduril asru, sampai sebelum datang waktu asar. Atau malamnya hadur, selama tidak hadir al asru apa waktu asar. Jadi bahasa batas akhirnya sholat duhur itu ya setelah datangnya sholat asar. Waktu sholatil asri, sedangkan waktu sholat asar malamnya tasfarra, malam tasfarra syamsu, yaitu selama tidak berwarna kuning matahari. Cahayanya tidak berwarna kuning. Artinya ya sudah mulai menurun, sudah mulai condong ke barat, sudah mulai agak redup. Jadi tidak seterik tadi ketika sholat duhur. Itu waktu sholat asar. Sedangkan waktu sholatil maghrib, waktu sholat maghrib itu malam yaghibis syafaq, yaitu selama tidak hilang apa asyafaq atau warna merah di ufuk. Jadi ya sudah mulai tenggelam matahari, dan disitulah awal waktu sholat maghrib. Berikutnya waktu sholat isya, adapun waktu sholat isya yaitu ila nisfil laili al ausati, yaitu sampai setengah malam atau apa ini, separuh pertengahan malam. Jadi waktu berakhirnya apa, waktu malam itu jadi setengahnya malam itu kan dipotong ya, malam terus di setengah. Nah, agak turun ke bawah ke misalnya ke jam 7, jam 4, jam 8. Nah, itu kan sudah mulai setengah kurang. Nah, itu dipotong lagi menjadi separuh, ausat, pertengahan. Nah, jadi sekitar isya itu sekitar jam 7. Nah, sudah dipotong dari jam 12 ke 6, kan sudah setengah. Jadi sekitar jam 7-an lah gitu ya. Itu awal mula sholat isya. Sedangkan waktu sholatil subhi min tulu'il fajri malam tatlu'is syamsu. Waktu sholat subuh itu mulai dari tulu'il fajri atau terbitnya fajar, selama lam tatlu'is syamsu, selama belum terbitnya matahari. Jadi terbitnya fajar itu awal waktu subuh, dan akhir masa sholat subuh adalah terbitnya matahari. Jadi kalau di sini di Indonesia sekitar jam 5 lewat berapa? 20 mungkin. Itu sudah terbitnya matahari. Yang berarti sudah habis waktu sholat subuh. Nah, itulah hadis yang menjelaskan mengenai waktu sholat. Wafwalahu fi hadis Buraidah fil asri, dan ditambahkan dari hadis Buraidah tentang waktu asar, wasyamsu baydau naqiyatun, matahari berwarna putih, baydau putih, naqiyatun cerah. Jadi asar itu dikasih tambahan baydau naqiyatun. Wa min hadis Abi Musa, dari hadis Abi Musa disebutkan wasyamsu murtafi'ah, sedangkan matahari itu murtafi'ah, masih tinggi.
Itu tentang hadis atau tentang kalimat bil asri. Jadi asar itu kan masih tinggi juga kan matahari sebenarnya. Tapi sudah mulai turun ke barat. Wa an Abi, berikutnya ya, hadis berikutnya ini. Wa an Abi Barzata al-Aslami qala. Dari Abu Barzah al-Aslami qala, berkata Abu Barzah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil asra. Nabi pernah sholat asar, tsumma yarji'u, kemudian ahaduna, kemudian salah satu dari kita yarji'u, kembali ila rahlihi ke rumahnya, fi aqsal madinati, di ujung kota. Jadi Nabi sholat berjamaah, terus setelah selesai sholat asar, berjamaah sholat asar ya, setelah selesai sholat asar, satu sahabat itu pulang ke rumah. Dan wasyamsu hayyatun, sedangkan matahari masih terang. Nah, penjelasan begini, selain wakana yastahibbu, dan Nabi suka ayu akhira minal isya'i. Jadi yang dijelaskan ini masalah sholat isyanya, bukan sholat asarnya. Mengakhirkan sholat asar. Nabi suka mengakhirkan sholat asar. Wakana, sedangkan Nabi yakrahu, tidak suka an-nauma, tidur qabla, sebelum isya. Tapi beliau suka wal hadisa, dan berbicara sesudah sholat isya, ngobrol. Wakana yang fatilu, dan kemudian Nabi yang fatilu, selesai sholat subuhnya itu ya, min sholatil qadati, dari sholat subuh, selesai sholat subuh, itu diukur dari hina ya'rifur rajul jalisahu, dilihat dari mengetahuinya seorang laki-laki jalisahu, dengan teman duduknya. Maksudnya apa? Jadi Nabi itu setelah sholat subuh masih wiridan, masih berzikir, masih menjalani rangkaian sholat subuh, dan diteruskan dengan membaca aurad, membaca wiridan, menjalani ibadah tambahan. Dan saking lamanya itu sampai akhirnya ukurannya apa? Temannya yang, jadi kan begini ya, dulu di masa Nabi kan tidak ada lampu, tidak ada penerang, sehingga ketika orang sholat subuh itu tidak tahu siapa di sebelah kanan kiri, siapa, nggak ada yang tahu. Nah, baru tahu kalau sudah terang, sudah mulai kelihatan mataharinya, dan karena sudah kelihatan, maka kelihatan juga teman-teman yang menyampingi. Misalnya si A, oh ternyata teman saya sebelah saya B, oh ternyata sebelah kiri saya C, dan seterusnya. Nah, ukurannya seperti itu. Nabi begitu selesai sholat subuh dan ritual selanjutnya itu baru sampai setelah sahabat-sahabat itu saling tahu, oh teman saya sebelah kanan saya dia, teman sebelah kiri saya dia. Nah itu saking lamanya, kan lumayan cukup lama ya, mulai dari setelah sholat subuh sampai kelihatan temannya siapa. Agak cukup panjang, setengah jam lebih kurang. Jadi itu ya tradisi Nabi ketika menjalankan sholat subuh. Nah kemudian wa yaqra'u bis-sittina ilal mi'ah, Nabi membaca 60 ilal mi'ah sampai 100 ayat. Jadi membaca Quran ya jumlahnya antara 60 sampai 100 ayat. Ya, cukup banyak ya. Jadi panjang yang beliau baca. Biasanya seperti itu. Nah, itulah hadis dari Barzah al-Aslam, Abu Barzah al-Aslami, yang menjelaskan tentang apa tadi? Sholat asar dan sholat subuh.
Dan juga hobi Nabi yang suka mengakhirkan sholat Isya. Baik, berikutnya wa indahuma an min hadisi Jabirin. Dan dari keduanya atau dari Ibnu Umar dari hadis Jabir. Oh, sorry. Ini bukan indahuma, bukan ini. Tapi apa? Bukhari Muslim, muttafaq alaih itu ya ini ya. Karena lanjutannya ya. Indahuma dan keduanya dari Bukhari Muslim. Dari hadis Jabir disebutkan wal isya'a Nabi itu ahyanan kadang-kadang yuqaddimuha mendahulukan isya wa ahyanan dan kadang-kadang yuakhiruha mengakhirkan sholat isya. Jadi Nabi punya kebiasaan hobi senang ya mengakhirkan mendahulukan atau menyesuaikan sesuai jadwal sholat isya, dipaskan di awal waktu, dan kadang juga Nabi juga suka mengakhirkan atau meletakkan sholat isya di tengah malam. Idza ra'ahum ajtama'u ajjala. Jika Nabi melihat sahabatnya sudah berkumpul di masjid misalnya, ajaran Nabi segera menyegerakan sholat isya. Wa idza ra'ahum abta'u akhar. Dan jika Nabi melihat sahabatnya itu telat, abta'u, terlambat, akhara, maka Nabi mengakhirkan. Wa subha, dan untuk sholat subuh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolliha bi ghalasin. Sedangkan sholat subuh, Nabi menjalankan sholat subuh di ghalasin di saat gelap atau di awal terbitnya fajar shodiq. Ya, jadi itu ya hadis yang menjelaskan tentang Nabi yang suka mengakhirkan sholat isya dan kadang juga menempatkan sesuai awal waktu sholat isya. Dan juga Nabi sholat subuh di awal, pasti di awal sholat subuh. Dan tidak diakhirkan. Nah, kenapa diakhirkan sholat isya? Ya karena panjang waktu sholat isya. Sehingga tidak masalah Nabi mengakhirkan sholat isya dan tidak didahulukan. Baik, berikutnya kita pindah ke babu syurutis sholat, bab syarat sholat. Wa an Ali bin Talqin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum fis sholati falyansharif wal yatawadda wal yu'idis sholata rawahul khamsah wa sahhahu Ibnu Hibban. Dari Ali bin Talqin, berkata Ali bin Talqin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza fasa ahadukum, jika kentut salah satu di antara kalian bis sholati, ketika bersolat, fal yansharif, maka keluarlah. Maksudnya melepaskan diri dari jamaah, batalkan sholat kalian. Kalau kalian sedang sholat tapi ketut. Wal yatawadda, kemudian pergi berwudulah kalian. Wal yu'idis shalah, dan kembalilah ke sholat. Jadi ini hadis rawal khamsah, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i 5, wasahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi hadis ini menjelaskan tentang hukum kentut ketika dalam sholat itu membatalkan. Jadi kalau sholatnya kentut ya langsung batal, langsung keluar, langsung break dan segera berwudu kembali. Baik, berikutnya hadis 225. An Amir bin Rabi'ah qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin madlamatin fa askarat alaina al-qiblatu fa shallaina
Falamma tala'atis syamsu idza nahnu shallaina ila ghairil qiblati. Panazat fa inama tuwallu fasamma wajhullah. Akhrajahu Tirmizi wa dha'afahu. Dari Amir bin Rabi'ah, qala berkata Amir bin Rabi'ah. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersama Nabi fi lailatin mazramatin, di suatu malam yang gelap. Paskat alainal kiblata, dan tidak tahu di mana arah kiblat kita, atas kita. Tidak tahu di mana kiblatnya. Itu karena saking gelapnya ya, saking tidak kelihatannya waktu, suasana, situasi. Pasolaina, kemudian kita sholat. Sholat apa itu? Ya, mungkin sholat isya atau sholat maghrib. Tapi kalau maghrib kan masih kelihatan karena masih ada cahayanya biarpun sedikit. Ya kemungkinan ini sholat isya. Gelap. Atau mungkin bukan sholat isya ya ini. Tapi ini ada dari sholat subuh ya. Karena makanan ini setelah ini ada keterangannya. Falamma tala'atis syamsu idza nahnu shallaina ila ghairil kiblati. Nah, jadi ternyata ini sholat subuh. Kenapa? Karena setelah selesai sholat, ternyata setelah terbitnya matahari, idza nahnu, ternyata kita shallaina, sholat ila ghairil kiblati, menghadap selain kiblat. Oh, ternyata kita bukan menghadap kiblat, salah dong ini. Terus bagaimana hukumnya? Sahabat bingung, gimana ini Rasul, bagaimana ini? Apa yang terjadi? Maka kemudian Allah langsung yang menjawab keraguan para sahabat itu. Maka turunlah ayat fainama tuwallu fasamma wajhullah. Ini surat Al-Baqarah ayat 115. Kata Allah, di mana engkau menghadap fasamma wajhullah, maka disitulah ada Allah. Jadi tidak masalah, teruskan, selesaikan. Kecuali begini, kita sholat, sudah mulai, tiba-tiba ada petir jeger gitu ya, terang. Terus kelihatan, oh kita menghadap utara, bukan menghadap barat ini. Bagaimana solusinya? Maka saat itu imam setelah tahu bersama-sama arah kiblat yang sebenarnya, langsung berpindah menghadap tempatnya sesungguhnya. Harusnya begitu. Kalau misalnya di tengah sholat bisa melihat situasi atau lingkungan sekitar yang ternyata salah arah, maka langsung segera pindah. Tapi jangan membatalkan, jangan memutuskan sholat, teruskan. Tapi gimana Pak kalau misalnya harus bergerak? Ya sudah bergerak biasa, tapi jangan dibatalkan. Tetap mengadakan, tetap sholat, niatkan tetap sholat. Jadi gerakan saja, tidak harus ya gerakannya gerakan khusus perpindahan sholat. Ya kayak begitu ya. Kalau seperti itu harus pindah itu karena sudah ketahuan mereka salah sholat. Akhrajahu Tirmizi, hadis ini ditakhrij dikeluarkan oleh At-Tirmizi tetapi wa dha'afahu oleh Imam Tirmidzi didhaifkan. Baik, berikutnya 231. An Abi Marsadin Al-Ghanawi, dari Abu Marsad Al-Ghanawi qala, berkata Abu Marsad, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, saya pernah mendengar Rasul bersabda, la tusallu ilal kuburi, jangan sholatlah kalian di atas kubur atau menghadap kubur. Ya, menghadap kubur itu tidak boleh sholat. Wala tajlisu 'alaiha, dan janganlah kalian duduk di atas kubur. Kenapa? Dikhawatirkan akan niatnya bisa berubah, yang tadinya sekedar sholat biasa bisa berubah menjadi menyembah atau sholat ke makam itu, ke kubur itu. Dan itu syirik, dosa besar. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan Imam Muslim.
Berikutnya an Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam qala bersabda, berkata Zaid bin Arqam, in kunna la natakallamu fis salati ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu fi hajati hatta nazarat hafidu ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam muttafaqun alaih wal lafdu li muslim. Dari Zaid bin Arqam berkata, sesungguhnya kami berbicara natakalamu benar-benar berbicara fi sholati ketika sholat ala ahdin Nabi SAW pada masa Nabi. Yukallimu ahaduna berbicara antara satu dengan yang lain. Berbicara antara satu dengan yang lainnya sesuai lihajati sesuai kebutuhan mereka. Jadi di masa Nabi itu ada sahabat ketika sedang sholat ngobrol, tidak memperhatikan kekhusyuan. Mereka ngobrol biasa. Kamu ngapain? Dia aja ngobrol. Lalu kemudian hatta nazarat maka turunlah ayat ini apa ini? Surat Al-Baqarah ayat 238 ya. Al-Baqarah ayat 238. Maka turunlah ayat yang kemudian Allah ingatkan kepada umat Islam tentang keharusan dalam ibadah sholat. Apa itu? Hafidhu ala sholawati. Jagalah sholat-sholat. Jagalah kalian sholat-sholat kalian. Sholatil wusta dan sholat wusta. Wa qumu lillahi qanitin dan sholatlah kalian lillah karena Allah qanitina dalam keadaan khusyuk. Hadis ini, ayat ini menjelaskan kata Zaid bin Arqam, fa umirna bisukuti, kami diperintahkan oleh Allah untuk diam. Wa nuhina 'anil kalam dan dilarang bicara. Tidak boleh ngomong ketika sholat. Dosa, salah, larangan berat ketika orang sholat berbicara. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil muslimin dan dapatnya dari Imam Muslim. Berikutnya wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Qatadah berkata Abu Qatadah, karena Rasulullah SAW Nabi pernah yusolli wa huwa hamilu Umamata binti Zainab. Nabi sholat sedang menggendong Umamah binti Zainab. Anak Zainab atau cucunya Nabi namanya Umamah. Fa'idha, jadi Nabi sedang sholat menggendong anak, menggendong bayi. Fa'idha sajadah, ketika Nabi sujud, wadu'aha ditaruh dulu Umamahnya. Wa'idha qama, kemudian setelah berdiri lagi, hamalah digendong lagi. Muttafaqun alaih. Wali muslimin dan dapat Muslim, wa huwa ya ummun nasa fil masjid. Nabi sedang menjadi imam di masjid. Jadi itu. Jadi boleh kalau kalian misalnya mau sholat, tapi ternyata anak kita misalnya tidak ada yang jaga, yang ngemong lagi keluar, nggak ada urusan mendadak, terus hanya kita yang ada, sedangkan kita mau sholat, ya dibawa saja anaknya, digendong saja, dan sholat seperti biasa. Karena Nabi sudah memberikan contoh, pernah Nabi menggendong Umamah yang sedang bayi. Nah, caranya ketika Nabi mau sujud, mau melakukan gerakan-gerakan sujud yang ada di bawah lantai, yang di dasar lantai, ya dilepas dulu, ditaruh dulu Umamahnya. Nah, setelah selesai baru berdiri lagi, baru digendong lagi. Jadi biasa gitu ya. Itu juga bisa kita praktekkan. Nah, itulah hadis tentang syurutus sholati, syarat-syarat sholat. Berikutnya kita pindah ke bab al-hassi alal khusyu'i bis sholati. Anjuran khusyuk dalam sholat.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalliyar rajulu mukhtasiran. Nabi melarang orang sholat mukhtasiran dalam keadaan apa? Berkaca pinggang. Ini begini ya. Oke, perhatikan nih. Berkaca pinggang. Nggak boleh. Ini yang gini ya, posisinya ya. Nah, jadi tangannya ditaruh di atas pinggang, tangannya begini. Nah, itu nggak boleh. Walafdhu li muslimin. Wa manahu maksudnya apa? Ayyaj'ala yadahu ala khasiratihi. Meletakkan kedua tangannya di atas pinggang. Tidak boleh sholat berkaca pinggang. Gimana ya? Harusnya ya begini. Biasa. Begini ya. Posisinya begini. Bukan begini. Ya. Oke. Wafil Bukhari dari Imam Bukhari, an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, anna dzalika, kenapa dilarang yang tadi itu berkaca pinggang? Karena itu adalah fi'lul Yahudi fi sholatihim, adalah cara orang Yahudi, perbuatan orang Yahudi fi sholatihim dalam sholatnya. Itu kayak mirip sholatnya imam umat Yahudi, jadi tidak boleh. Wa an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallul maghriba. Jika sudah dihidangkan al-asya'u apa makanan? Makanan pembuka, makanan hidangan makanan. Fabda'u maka dahulukanlah asya itu bihi dari sholat qabla an tusallul maghriba, sebelum kalian sholat maghrib. Jadi kalau misalnya kita bertamu ke rumah orang, terdengar suara adzan maghrib, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah harusnya apa, kan memang harus sholat. Tapi ketika mau melaksanakan sholat maghrib, tiba-tiba istrinya ngeluarin makanan. Oke, silakan makan dulu nih, ini mati dilahapi. Nah, kata Nabi, quddimal asya'u qabla an tusallul maghrib. Dahulukan dulu makanannya, hidangannya dimakan dulu untuk menghargai tuan rumah. Untuk menghargai orang yang menyiapkan makanan tersebut. Nah, kalau sudah selesai baru melaksanakan sholat. Ya. Wa an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza qama ahadukum fis salati fala yamsahil hasa fa innar rahmata tuwajihuhu. Wa rawahul khamsa bi isnadin sahihin. Wa zada Ahmad wahidatan auda. Dari Abu Dzar, Rasulullah bersabda, idza qama, jika jika ada di antara kalian melaksanakan sholat, sedang sholat, fala yamsahil haso, maka jangan mengusap haso. Apa haso? Debu ya, pasir, haso pasir. Misalnya kita sholat, tempatnya kotor, tempat sujudnya kotor, ada pasir situ, kita jedokin, kita sujudin, terus ada bekas pasir. Kata Nabi jangan diusap itu, pasir atau debu itu jangan diusap. Karena apa? Karena di situ ada rahmat. Inna rahmata tuwajihu, karena sungguhnya rahmat ada di dalam wajahmu, ada di wajahmu. Sudah, itu rahmat dari Allah. Dan Imam Ahmad, wazada Ahmad, dan Imam Ahmad menambahkan wahidatan. Kalau kamu mau mengusap satu kali saja. Kalau mau mengusap ya silakan usap satu kali. Atau atau tinggalkan, atau tidak usah sama sekali. Jadi seperti itulah. Kenapa ya? Karena berkaitan dengan anjuran khusyuk. Jadi kita kalau sudah khusyuk tidak akan ingat apa-apa lagi. Mau ada kotoran yang jatuh misalnya, tidak ingat sudah. Kalau sudah khusyuk kepada Allah, semua dilupakan. Termasuk pasir yang kita gunakan, pasir yang kita lihat ada
di tempat sujud kita itu tidak akan dirasakan. Nah, itulah hadis tentang al-hassu 'alal khusyu'i fis sholati. Dan yang terakhir adalah babu sholat tatawwu, bab sholat tatawwu, sholat sunnah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Umar, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin. Saya hafal sholat sunnah yang Nabi kerjakan itu ada 10 rakaat, asyra raka'atin, 10 rakaat. Rakaat ini qabla zuhur, pertama 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Rakaat ini dan 2 rakaat ba'daha sudah zuhur. Wa rakaat ini ba'dal maghribi fi baitihi, dan 2 rakaat sesudah maghrib di rumahnya Nabi. Wa rakaat ini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat sesudah sholat isya fi baitihi di rumahnya. Wa rakaat ini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini total 10 ya. Wa fi riwayatin lahuma, dan dari riwayat yang lain, wa rakaat ini ba'dal jum'ah, dan 2 rakaat setelah sholat Jumat fi baitihi, di rumahnya. Ini sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Salat witir itu hak bagi orang muslim, orang Islam punya hak untuk melaksanakan salat witir. Man ahabba, dan barang siapa suka ayyutira, salat witir bi khamsin, sebanyak 5 rakaat, falyafal, maka kerjakan. Wa man ahabba ayyutira bi salasin, dan barang siapa suka salat witir 3 rakaat, falyafal, maka kerjakan. Wa man ahabba ayyutira bi wahidatin, falyafal, barang siapa yang suka witir 1 rakaat, maka kerjakan. Jadi sunahnya witir itu ya yang ya boleh, mau terserah, mau 5, mau 3, mau 1. Yang penting apa? Ganjil. Namanya witir kan ganjil. 1, 3, atau 5. Rawahul arba'ah wa illa Tirmizi wa sahahu Ibnu Hibban wa rajjaha an-Nasa'i waqfahu. Nah, itulah hadis-hadis yang sudah kita pelajari, kita bahas bersama-sama pada hari ini, pada pertemuan ke-5 ya. Pertemuan ke-5. Dan ke-4, yang kemarin kita libur, minggu kemarin kita libur. Baik. Nah, berikutnya saya nanti akan informasikan mengenai tugas. Nah, untuk tugas nanti saya akan informasikan, yang jelas tugasnya sama ya, modelnya sama. Jadi hadis tadi yang tadi saya sudah bacakan itu nanti masing-masing kelompok membahas 1 hadis. Kelompoknya mana? Nanti silakan kalian lihat di Google Classroom untuk masing-masing kelas. Yang HKIC bisa lihat di kelas HKIC, di Google Classroom HKIC. Yang HKID bisa lihat di Google Classroom HKID. Sebab kalau saya informasikan di sini ya nanti kelamaan ya. Yang penting sekarang materinya sudah saya sampaikan, dan tugas bisa kalian lihat di GCR masing-masing. Nanti saya akan lampirkan juga file kitab sholat 1 ya di Google Classroom. Tolong diingat kalau saya lupa, diingatkan kalau saya lupa. Baik, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi saya, bisa kalian tulis kolom komentar. Bisa kalian tuliskan di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Postingan video di Google Classroom. Mungkin ada yang tidak paham, mungkin bisa
bisa kalian tanyakan di postingan video yang ada di Google Classroom. Atau bisa juga di postingan komentar di YouTube channel saya. Baik, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.